Pada 20 November 2024, Giuliano Simeone menapaki panggung yang telah lama menjadi mimpi setiap pesepak bola Argentina. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Peru, ia melangkah ke lapangan dengan jersey albiceleste, mengikuti jejak ayahnya Diego Simeone yang pernah menjadi bagian dari generasi emas Argentina di era 1910-an. Namun bagi Giuliano, ini bukan sekadar warisan nama besar. Ini adalah hasil dari kerja keras, ketahanan, dan transformasi yang telah ia jalani dalam beberapa musim terakhir. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Lahir di Roma pada 18 Desember 2002, Giuliano tumbuh di lingkungan sepak bola yang syarat akan disiplin dan tuntutan tinggi. Tidak seperti kakaknya, Giovanni, yang lebih dahulu dikenal sebagai penyerang klinis, Giuliano harus menempuh jalur yang lebih berliku untuk membuktikan dirinya. Kariernya di Atletico Madrid sempat terseok oleh peminjaman ke Real Zaragoza dan Deportivo Alaves. Bahkan ia mengalami cedera serius pada Agustus 2023 yang sempat menghambat perkembangannya. Namun, musim 2024-2025 menjadi titik balik. Setelah periode adaptasi dan tantangan yang ia hadapi, Giuliano mulai menemukan pijakannya di Atletico Madrid. Statistiknya di La Liga mungkin belum mentereng. 1 gol dari expected goals 1,61 dan 3 assist dalam 18 pertandingan. Tetapi perannya lebih dari sekadar angka di papan statistik. Ia telah menjadi starter dalam 12 dari 18 pertandingan La Liga, 3 dari 3 pertandingan Copa del Rey, dan 5 dari 6 pertandingan 7 pertandingan Liga Champions, menunjukkan bahwa perannya semakin penting di skuad utama. Performa ini menunjukkan bahwa Giuliano tidak hanya sekadar pemain muda berbakat, tetapi juga sosok yang berkembang dalam peran lebih kompleks. Ia menjadi pemain yang aktif dalam membangun serangan, menciptakan 6 peluang besar, dan menjadi bagian integral dari skema permainan tim. Peran ini semakin tergambar dalam pola pergerakannya di lapangan, yang mencerminkan bagaimana ia berkontribusi dalam berbagai aspek permainan. Melihat heatmap penampilannya musim ini, Giuliano lebih sering beroperasi di sisi kanan, baik sebagai penyerang sayap maupun second striker yang bergerak dinamis dalam menyerang dan bertahan. Ia bukan tipe poacher yang menunggu bola di dalam kotak penalti, melainkan seorang pekerja keras yang siap turun ke lini tengah untuk membuka ruang dan membantu transisi permainan. Dalam hal dribble, ia sukses melewati lawan dalam 44% percobaannya. Ia juga memenangkan 52% duel daratnya, menunjukkan keberanian dan keuletan dalam menghadapi pertahanan lawan. Meski kontribusi golnya masih perlu ditingkatkan, visinya dalam menciptakan peluang bagi rekan setimnya menjadi aspek yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Argentina yang sedang membangun kedalaman skuad menjelang Piala Dunia 2026. Selain itu, statistik passingnya cukup solid dengan akurasi 79%, termasuk 73% di area lawan, mencerminkan peran kreatifnya dalam membangun serangan. Namun, ia masih perlu meningkatkan efisiensi penyelesaian akhir, mengingat ia hanya mencetak 1 gol dari 8 percobaan di dalam kotak penalti dan masih memiliki 3 peluang emas yang terbuang. Dengan pelatih Lionel Scaloni yang dikenal fleksibel dalam meramu taktik, Giuliano bisa menjadi senjata baru bagi Argentina. Ia bisa ditempatkan sebagai winger kanan dalam formasi 4-3-3 atau sebagai second striker dalam skema 4-4-2, mendukung penyerang utama seperti Lautaro Martinez atau Julian Alvarez. Kehadirannya memberikan opsi bagi Argentina untuk memiliki pemain yang tak hanya agresif dalam menyerang, tetapi juga rajin dalam membantu pertahanan. Debutnya melawan Peru menjadi awal dari babak baru yang penuh tantangan. Giuliano mungkin belum menjadi nama besar seperti ayah atau kakaknya, tetapi jalannya menuju kesuksesan mulai terbuka. Argentina memiliki sejarah panjang dalam melahirkan penyerang-penyerang berbakat, dan Giuliano harus membuktikan bahwa dirinya pantas masuk dalam daftar itu. Bagi seorang pemain muda, mengenakan seragam timnas Argentina bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar. Ia memiliki waktu untuk berkembang, memperbaiki penyelesaian akhir, dan meningkatkan pergerakannya di dalam kotak penalti. Jika ia terus bekerja keras dan mempertahankan etos kerja yang diwarisinya dari sang ayah, bukan tidak mungkin Giuliano Simeone akan menjadi bagian penting dari skuad Argentina di Piala Dunia 2026. Sepak bola Argentina telah mengenal nama Simeone selama puluhan tahun. Kini giliran Giuliano yang menulis kisahnya sendiri, bukan sebagai bayangan dari legenda ayahnya, tetapi sebagai pemain yang siap menciptakan warisannya sendiri.